Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Annida Husna Pohan dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas konseling penyandang masalah sosial dengan dosen pembimbing Ibu Fitriani SPDI MPD Kons. Video ini mengangkat tema tentang konseling trafficking yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri dan 2 teman saya. Kepada kedua teman saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya. Baiklah, saya Mala Indriani, mahasiswi BKI 4B dengan NIM 119402218808. Perkenalkan, saya Desti Lestari, semester 4, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini kami akan menampilkan sebuah video atau film pendek tentang perdagangan manusia yang dikenal dengan istilah trafficking. Nah, apakah itu trafficking atau perdagangan manusia? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan manusia adalah segala tindakan perekrutan, pengangkutan, penumpangan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penjaratan uang atau memberi bayaran, sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan dalam negara maupun antar negara. Kriteria anak yang beresiko cilik trafficking yaitu yang pertama, anak yang secara sosial ekonomi berasal dari keluarga miskin. Yang kedua, anak yang putus sekolah. Ketiga, anak korban kekerasan dan perkosaan. Keempat, anak jalanan. Kelima, anak pecandu narkoba. Keenam, anak yatim. Ketujuh, pengemis. Kedelapan, anak korban penculikan. Kesembilan, anak korban bencana alam. Kesepuluh, anak korban yang berasal dari daerah konflik. Salah satu eksploitasi anak yang sering ditemukan adalah pekerja di bawah umur. Perdagangan manusia melibatkan eksploitasi anak untuk seks oleh orang dewasa. Perdagangan seks memiliki konsekuensi buruk bagi anak di bawah umur, termasuk trauma fisik dan psikologis jangka panjang, penyakit HIV atau AIDS, kecanduan narkoba, kehamilan yang tidak diinginkan, kekurangan gizi, pengucilan sosial, dan kemungkinan kematian. Berikut video tentang trafficking atau perdagangan manusia. Yang selanjutnya yaitu abuse. Ini biasanya digunakan oleh para traffickers bagi korban yang kurang pengetahuan untuk dipengaruhi secara negatif. Yang selanjutnya yaitu pembatasan gerak, yaitu kontrol yang dilakukan oleh para traffickers yang telah melampaui batas, bahkan yang paling intim seperti ketika mereka makan, ketika mereka tidur, ketika mereka bekerja, dan kemanapun mereka pergi. Dalam periode pertama, korban selalu diliputi rasa bersalah, rasa tidak percaya dengan apa yang sedang mereka alami. Korban merasa menyesal, mereka merasa tertipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka juga terlihat kebingungan. Terus periode kedua ini pernah terlihat di mana korban mulai merasakan diri mereka memahami bagaimana harus memulihkan keadaan. Korban pada umumnya kebingungan dan mereka merasa masa depan yang mereka idam-idamkan telah musnah dan tiada. Dampak korban child trafficking. Menurut Cook, Blosten, M. Spinazzola, J. dan Van der Kolk, B.H. 2003 dan Rafferty, yaitu ada dampak yang akan diperoleh dari child trafficking. Yang pertama yaitu pendidikan, seperti kurangnya akses terhadap kesempatan pendidikan, penggunaan obat-obatan atau alkohol. Hal tersebut dapat mengakibatkan kinerja akademik yang buruk dan keterlambatan kognitif dan fungsi psikologis. Yang kedua yaitu kesehatan. Kondisi seperti kondisi hidup yang tidak manusiawi, pola makan dan kebersihan yang buruk, penganiayaan fisik yang sedang berlangsung,
dan kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan dan perlindungan bisa mengakibatkan masalah kesehatan dalam jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu emosional. Emosional di sini adalah bisa disebabkan oleh isolasi dan atau pemindahan dari keluarga, dari rumah, teman, sekolah, dan masyarakat atau keluarga terdekat, sehingga emosional seringkali terancam oleh penganiayaan psikologis. Selanjutnya yaitu perilaku, ketidakpercayaan terhadap orang dewasa, perilaku antisosial, dan masalah berkaitan dengan orang lain sering diobservasi pada anak-anak ini, sehingga meningkatnya resiko perilaku seksual, merugikan diri sendiri, delta basement melalui penggunaan obat-obatan terlarang atau alkohol, perilaku bermusuhan dan agresif. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang terapi Gestalt dalam mengatasi trauma korban trafficking. Pada umumnya, perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari human trafficking bersifat fisik maupun psikis. Akibat yang bersifat psikis lebih lama untuk pulih daripada akibat yang bersifat fisik. Diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memenuhi kondisi psikologis semula. Sebagai pendamping korban juga harus bisa mengusahakan agar dirinya tetap berpihak kepada korban dan tidak menghakiminya. Prinsip-prinsip dalam pendampingan korban harus benar-benar dikuasai pada saat mendampingi korban. Korban dalam keadaan trauma diperlukan seseorang yang dipercaya dan dapat membutuhkan rasa aman terhadap dirinya. Sebelum melakukan pemulihan psikis, hal pertama yang harus dipulihkan adalah kondisi fisik korban, karena mempengaruhi proses terapi selanjutnya. Jika korban merasa fisiknya terganggu atau terluka dikarenakan kekerasan, pelecehan, maupun tindakan paksaan lainnya, maka akan mempengaruhi kondisi psikis anak. Korban trafficking mempunyai pengalaman yang pahit, dan emosi mereka juga terganggu karena pengalaman masa lalu. Menurut Ivana, langkah yang dapat konselor lakukan adalah membangun kembali batas-batas trauma, mendorong konseli untuk menetapkan kontrol diri dan rasa aman di sini dan sekarang. Klien diharapkan mampu berperan aktif dan mampu memilih apa yang terjadi selama proses konseling. Membangun kembali fungsi diri dan kesadaran konseli dengan memberikan intervensi seperti kalimat pernyataan, "Saya merasa sudah aman, saya selamat dan baik-baik saja," atau "Saya hidup dan sudah bebas melakukan apa yang saya inginkan." Selain intervensi tersebut, konseli juga dilatih untuk melakukan relaksasi seperti mengambil nafas, meditasi agar perasaan konseli menjadi lebih baik. Mendekati kembali situasi trauma dengan menceritakan kembali peristiwa tersebut dan meninjau tempat serta waktu terjadinya dengan sensasi dan emosi seolah-olah terjadi saat sekarang. Tugas konselor adalah memberikan ending yang berbeda, meyakinkan konseli bahwa sekarang dia sudah aman, sudah terbebas, selamat dan hidup. Konselor membantu klien untuk memberikan ending yang berbeda dan perlahan melepaskan diri dari trauma tersebut. Mengatasi emosi negatif konseli dengan kursi kosong. Biarkan konseli meluapkan emosinya dan konselor bertugas membantu konseli menerima keadaannya yang sekarang dan menerima perubahan. Membangun kembali hubungan intrapersonal dengan keluarga, teman, dan lingkup yang lebih luas. Perasaan cinta dan memiliki seseorang dapat membantu proses penyembuhan dengan luar biasa. Baiklah, cukup demikian video dari kelompok kami ini. Terakhir dari kami, stop perdagangan manusia. Manusia bukan komoditi dagang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.